Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil awwalin wal akhirin wa sayyidi wuludi Adam yawmiddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Ukhuwah Islamiyah, calon-calon penghuni surga semuanya yang insyaallah senantiasa Allah tambahkan keberkahan, ditambahkan kenikmatan dan kebahagiaan. Pada kesempatan hari ini saya akan membacakan satu hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ummul mukminin. Beliau bercerita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza hadartumul maridah, jika Anda mengunjungi orang yang sakit, awil mayyita, atau mengunjungi atau bertakziah kepada orang yang meninggal, faqulu khairan, ucapkanlah kata-kata yang baik. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun, karena para malaikat mengaminkan doa yang kalian ucapkan. Qalat, Ummu Salamah mengisahkan, falamma mata Abu Salamah, ketika Abu Salamah meninggal dunia, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, dan aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Aba Salamata qad mata. Ya Rasulullah, Abu Salamah meninggal dunia. Ini bukan nama asli beliau, ini hanyalah laqab atau julukan. Nama aslinya adalah Abdullah bin Abdul Asad. Karena anak pertama bernama Salamah, maka beliau disebut dengan nama Salamah. Dan tentu kita beranggapan bahwa Salamah ini adalah perempuan, padahal Salamah ini adalah laki-laki. Jadi nama-nama orang Arab itu memang terkadang tidak jelas jenis kelaminnya. Di Mesir saya pernah ketemu dengan seorang syekh, nama istrinya itu bukan nama perempuan, tapi namanya Akram. Akram itu artinya orang yang mulia. Kalau di Indonesia nama perempuan itu ditandai dengan, tapi ini nama zaman dulu, dengan nama di belakang. Ya, Maimunah, Salamah, Mutmainnah, itu berarti perempuan. Itu nama orang Indonesia zaman dulu. Tapi nama orang Indonesia zaman sekarang itu susah-susah. Itu bisa kita lihat dari daftar hadir mahasiswa UI yang namanya susah-susah. Ada namanya Tasneem, dibacanya Tasnim. Kita susah bacanya nih. Ini baca Tasnim apa Tasneem gitu. Ada lagi namanya Mefirisha, susah, namanya susah-susah. Ya mungkin nama milenial seperti itu mengikuti kerumitan teknologinya. Jadi seperti itu, kalau dulu namanya gampang-gampang. Nah, dan sekarang anak UI sekarang itu jarang yang namanya Budi dan Santoso, itu jarang sekali. Ya, cari nama Sudirman, Supeno, Sutarno itu susah. Maka pernah di satu kelas di vokasi ada satu mahasiswa itu namanya Sudirman, itu saya kasih uang 50.000 karena keunikan namanya. Dia yang berhasil mempertahankan nama Sudirman di tengah-tengah nama-nama milenial yang baru. Jadi Salamah ini laki-laki. Nah, Abu Salamah meninggal, lalu Rasulullah berkata, quli, ucapkanlah doa, Allahumma gfirli walahu, ya Allah ampunilah aku dan ampunilah suamiku. Wa aqibni minhu uqba hasanatan, dan tinggalkanlah untukku ya Allah, atau datangkanlah ganti untukku ya Allah, uqba hasanatan, ganti yang baik. Faqultu, Ummu Salamah berkata, fa'aqabanillahu man huwa khairul li minhu, lalu Allah ganti untukku orang yang terbaik dari Abu Salamah. Siapa itu? Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi diganti dengan suami yang lebih baik dari Abu Salamah, yaitu Rasulullah
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat penempatan hadisnya oleh Imam Nawawi di dalam Riyadhus Shalihin, ini ditempatkan di bab tentang kematian. Tapi sebenarnya hadis ini berbicara tentang keberkahan, bicara tentang kebahagiaan, bahwa kematian itu dalam pandangan Islam tidak harus dilihat dengan cara pandang negatif, tapi kematian itu harus dilihat dengan cara pandang positif, karena kematian itu sesuatu yang tidak bisa kita elakkan dalam kehidupan kita. Kematian itu sesuatu yang niscaya, tetapi yang penting bagi kita memahami dari kematian itu adalah hikmah. Apa hikmah di balik kematian? Nah, di dalam kisah ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, jika kita melihat sirah atau kehidupan dari Abu Salamah, Abdullah bin Abdul Asad ini, beliau adalah orang yang jelas sangat setia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau termasuk minas sabiqin al-awwalin, orang-orang yang pertama kali beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Mekah. Dan pada saat itu yang namanya mempertahankan keimanan, mengucapkan la ilaha illallah itu bukan sesuatu yang mudah. Kalau kita sekarang gampang mengucapkan la ilaha illallah, pada masa itu mengucapkan la ilaha illallah atau mengucapkan Allahu ahad susahnya bukan main, karena pasti diancam dengan siksa dan pengucilan dari masyarakat. Sehingga orang-orang muhajirin, orang-orang yang hijrah bersama Rasul dari Makkah ke Madinah itu punya nilai tersendiri di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena kebersamaan mereka dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Abu Salamah ini juga masuk dalam kategori sahabat yang Dzul Hijratain, 2 kali hijrah. Yang pertama hijrah ke Ethiopia, yang kedua hijrah ke Madinah. Anaknya yang bernama Salamah lahir pada saat hijrah di Ethiopia. Pasangan Abu Salamah dan Ummu Salamah ini adalah pasangan yang sangat ideal karena Ummu Salamah disebutkan sebagai istri yang sangat setia kepada suaminya. Ummu Salamah pernah berkomitmen kepada Abu Salamah bahwa dia tidak akan menikah jika suaminya meninggal dunia. Tetapi belakangan, sebelum Abu Salamah gugur di medan perang Uhud, Abu Salamah berpesan bahwa kalau dia meninggal dunia, dia minta istrinya untuk menikah dan pasti Allah akan datangkan laki-laki yang lebih baik daripada Abu Salamah. Ini luar biasa. Jadi istrinya tidak mau menikah lagi kalau suaminya meninggal, dan bahkan istrinya mengajak untuk membuat komitmen siapa saja di antara mereka yang lebih dahulu meninggal, maka mereka tidak akan menikah dengan siapapun. Dan memang kelihatannya perempuan seperti itu kalau sudah di-vote, dia akan fully devoted. Dia akan betul-betul menyerahkan dirinya kepada suaminya. Itu perempuan zaman dulu. Ya kan? Kalau perempuan zaman sekarang wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau zaman dulu tuh perempuan luar biasa setia kepada suaminya. Nurut aja lah sama suaminya itu. Mau dibawa kemana nurut, lakinya kerja apa aja terima. Itu perempuan zaman dulu. Perempuan zaman dulu seperti itu. Nah, Abu Salamah meninggal dunia dalam perang Uhud. Mendapat perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mempertahankan benteng di Jabal Rumat. Beliau syahid, gugur dalam medan peperangan. Nah, kemudian Ummu Salamah menceritakan bahwa suaminya sudah meninggal dunia. Bagaimana nih kira-kira begitu? Suami saya sudah meninggal ya Rasulullah. Ya tentu yang namanya umat kepada pemimpin menceritakan kesusahannya ditinggal oleh suami. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa ini, Allahumma ghfirli walahu. Ini juga ada satu pelajaran kalau kita berdoa. Terlebih dahulu kita mendulukan diri kita sendiri kalau kita berdoa, terutama dalam kaitannya dengan ampunan. Maka dahulukanlah ampunan untuk diri sendiri, baru meminta ampunan buat orang lain. Allahumma ghfirli walahu. Seperti kita perhatikan dalam doa untuk orang tua, Rabbi ghfirli wali walidayya. Ya Allah, ampunilah aku dan juga kedua orang tuaku. Ya, Rabbirhamni wali walidayya. Ya Allah, berikanlah rahmatmu kepadaku dan juga kepada kedua orang tuaku. Jadi doa itu dianjurkan
menyebut hajat untuk diri sendiri dulu. Ini dalam doa. Ya, jadi kalau kita lihat di dalam konsep agama, mendahulukan kepentingan sendiri di dalam ibadah itu yang diutamakan. Ya, al-isaru fil ibadati makruhun wa fi ghairiha mustahabbun. Mendahulukan diri sendiri dalam hal ibadah, dalam kaitannya dengan ibadah, itu sangat dianjurkan. Al-isaru fil ibadati makruh. Mendahulukan kepentingan orang lain dalam ibadah itu makruh, tidak disukai dalam agama. Contohnya saf sholat. Kalau kita sholat misalnya, jangan mempersilahkan orang untuk berdiri di saf yang depan, sementara kita di belakang. Nggak ada itu. Kalau dalam urusan sholat, kita duluan yang di depan, karena itu rahmat. Wa fi ghairiha mustahabbun. Dalam urusan di luar ibadah sangat dianjurkan mendahulukan orang lain. Ngantri prasmanan waktu kita datang ke undangan, mendahulukan orang lain itu yang dianjurkan. Kalau untuk diri sendiri makruh. Tapi kalau dalam ibadah, mendahulukan orang lain dalam beribadah itu makruh. Malah sangat dianjurkan mendahulukan diri sendiri. Jadi untuk urusan dengan Allah harus kita duluan. Ya kan, orang belakangan. Tapi dalam urusan dunia orang duluan, kita belakangan. Nah ini kebalik. Dalam urusan sholat kita belakangan, dalam urusan ngantri di prasmanan kita paling dulu. Selalu yang terdepan kayak Yamaha. Ya kan, karena yang selalu terdepan itu adalah Yamaha. Jadi kalau apa-apa maunya di depan, ketahuan motornya pasti Yamaha, bukan Honda. Nah, itu pelajaran yang bisa kita ambil dari doa ini. Rasulullah justru mengajarkan doa. Dan karena keberkahan itulah, keberkahan sang suami itulah, istri mendapatkan curahannya. Nah, ini satu pelajaran bahwa jika ada satu anggota keluarga yang soleh, maka anggota keluarga lain akan mendapatkan keberkahan dari kesolehan anggota keluarga yang soleh itu. Ya, suami yang soleh itu akan memberikan keberkahan, mendatangkan keberkahan buat istrinya. Orang tua yang soleh akan mendatangkan keberkahan buat anaknya. Anak yang soleh akan mendatangkan keberkahan bagi orang tuanya. Ini contoh dari kisahnya Abu Salamah dan Ummu Salamah. Jadi Abu Salamah sebelum meninggal dia berpesan, kalau saya mati kawin, pasti kamu dapat suami yang lebih baik dari saya. Tapi ada catatannya, karena yang ngomong adalah orang soleh. Ya, ini sesuai dengan hadis Rasulullah. Beliau mengatakan, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Hati-hati dengan firasatnya orang yang beriman, karena dia melihat dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Abu Salamah ini punya firasat kalau dia mati istrinya bakal menikah dengan suami yang lebih baik. Ya, jadi ucapan Abu Salamah itu nggak bisa kita pakai secara sembarangan. Kenapa? Karena kualitas orang yang menyebutnya beda. Kalau kita kan begini-begini aja. Nah, ini pelajaran yang bisa kita ambil. Jadi Rasulullah SAW mendoakan, mengajarkan kita untuk selalu mendoakan yang baik-baik. Jadi kalau ada kita mendapat musibah, maka doalah dengan doa yang baik-baik. Karena itu di dalam doa sholat jenazah, terutama di takbir yang keempat, ada satu doa yang berbunyi, Allahumma abdilhu daron khairan min darihi. Ya Allah, berikanlah ganti buat si mayit ini tempat tinggal yang lebih baik dari tempat tinggal yang lama di dunia. Wa abdilhu wa ahlan khairan min ahlihi. Berikan ganti untuk si mayit ini keluarga yang lebih baik dari keluarga yang ditinggalkan di dunia. Siapa keluarga yang lebih baik? Yaitu para rasul, para nabi, para solehin. Ya, wa azwa zaujan khairan min zaujihi. Kalau dia nanti punya pasangan di akhirat, kasih pasangan yang lebih baik ya Allah daripada pasangan yang ada di dunia. Istrinya cemburu, ya kan? Masa laki gue kawin lagi di sorga? Kalau udah di sorga udah nggak ada lagi yang namanya hasad, dengki, cemburu dan sifat-sifat negatif. Kalau udah di sorga semuanya itu naungannya adalah rahmat. Sehingga karena hebatnya rahmat di dalam sorga itu tidak ada namanya kebencian di dalam hati penduduk sorga. Maka di antara ciri penduduk sorga adalah
ketika hidup di dunia, di dalam hatinya dia tidak memendam kebencian kepada siapapun. Kepada siapapun dia tidak memendam kebencian, dan dia hanya benci kepada perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan keberkahan di dalam kehidupan dan rezeki yang kita dapatkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.